Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membicarakan masalah hukum Ohm pada listrik arus searah atau listrik dinamis pada pertemuan pertama atau video yang pertama. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada hukum Ohm atau keseluruhannya pada listrik arus searah. Namun demikian, sebaiknya kita mengetahui tujuan belajar pada listrik arus searah, sehingga setelah belajar kita dapat atau siswa mampu menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm. Kemudian yang kedua, mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan benar setelah mempelajari rangkaian elektronik. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum Ohm dalam pemecahan masalah listrik arus searah dengan benar setelah berdiskusi atau mempelajari hukum Ohm. Jadi ketiga tujuan ini harus dicapai dengan baik sehingga mempunyai nilai di atas KKM atau tuntas. Maka dengan demikian kita harus mempelajari satu persatu apa yang terjadi pada hukum Ohm. Selanjutnya kita lanjutkan pada rangkaian listrik arus searah. Yang namanya rangkaian berarti ada beberapa peralatan-peralatan yang diperlukan sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Maka dengan demikian rangkaian arus searah adalah rangkaian komponen-komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Komponennya siapa saja? Salah satunya adalah hambatan yang disebut dengan resistor. Kemudian yang sejenis dengan hambatan adalah lampu. Jadi setelah dihubungkan rangkaiannya menghasilkan bahwa lampunya akan menyala. Maka dengan demikian rangkaian tersebut memenuhi syarat sebagai rangkaian arus searah. Kemudian adalah penghantar, merupakan kabel atau kawat yang dibuat dari logam sebagai konduktor terbaik, yaitu tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, sampai terhadap perak yang memiliki keistimewaan jenisnya pada masing-masing penghantar tersebut. Yang terakhir, yang termasuk penting adalah sumber tegangan atau yang menghasilkan tegangan. Maka dengan demikian ini harus ada, maka ketiga dari komponen lain akan menghasilkan kuat arus listrik atau menghasilkan arus listrik. Inilah yang kita sebut sebagai rangkaian arus searah. Minimal ada tiga. Yang pertama adalah sumber tegangan, penghantar, hambatan atau resistor, atau mungkin salah satunya adalah lampu yang dipasang pada rangkaian. Itulah yang disebut sebagai bentuk dari rangkaian arus searah. Kita lanjutkan pada hukum Ohm. Nah, ini adalah bentuk dari simulasi yang akan kita temukan bahwa seperti apa hukum Ohm. Nah, ternyata ini lampunya mati setelah rangkaiannya dibuka. Maka kemudian kita tutup kembali, maka menghasilkan yang namanya arus listrik. Dari mana? Dari potensial tinggi, ini positif, menuju potensial rendah. Akan tetapi identifikasi lain yang merah ini merupakan elektron mengalir dari potensial rendah terhadap potensial tinggi. Ini buktinya. Maka dengan demikian ini semuanya adalah rangkaian tertutup. Maka dengan demikian rangkaian tertutup adalah rangkaian sederhana
dari komponen-komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Ini yang kita ketahui bahwa dari positif menuju ke negatif ya adalah arus listriknya, maka elektron dari negatif terhadap ke positifnya. Maka dengan demikian ada dua arah yang berbeda pada muatan positif dan muatan negatif. Maka arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maka yang ini yang disebut dengan elektron adalah mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sama-sama muatan yang dipindahkan atau bergerak, maka dengan demikian kedua simulasi tersebut adalah kecepatan muatan listrik karena dia berpindah dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, maka muatannya berpindah, maka disebut sebagai kecepatan muatan listrik adalah kuat arus listrik. Tergantung pada siapa? Tergantung yang dipindahkan, yaitu muatan listriknya setiap satuan waktu. Maka dengan demikian ya, semakin besar muatan listriknya yang dipindahkan, maka kuat arusnya semakin besar. Maka kuat arus berbanding lurus dengan muatannya. Kemudian pada waktu yang dibutuhkan bagaimana? Kalau yang dibutuhkan semakin singkat untuk memindahkan muatan, maka kuat arusnya juga semakin besar. Maka I sama dengan 1 atau I sebanding dengan 1 per T. Namanya berbanding terbalik. Sehingga kedua besaran ini menjadi kesimpulannya I sebanding Q dibagi dengan T. Maka dengan demikian persamaan kuat arus listrik I sama dengan Q dibagi dengan T, dengan Q adalah muatan listrik, kemudian T adalah waktu tempuh muatan listrik dalam sekon, kemudian I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere atau disingkat dengan A. Maka dengan demikian kolom per sekon adalah ampere disingkat dengan A. Inilah yang kita lihat pada bagian pertama dari hukum Ohm, bahwa kuat arus listrik merupakan kecepatan muatan listrik. Q dibagi dengan T. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pada simulasi yang pertama. Ya. Pada simulasi yang pertama, ya, bahwa ada rangkaian tertutup, tetapi di sini merupakan bentuk hambatan, ya, bentuk hambatan atau yang disebut dengan R, ya. Kemudian ada beda potensial atau sumber tegangan atau baterai, maka yang bisa diurus atau bisa diteliti adalah arus yang mengalir. Maka dengan demikian kita ambil dalam satu baterai. Pada waktu satu baterai 1,5 volt ini, arus yang mengalir adalah 3 mA. Dicatat itu tegangannya 1,5, kuat arusnya adalah 3 mili. Tambah lagi baterainya menjadi 3 volt. 3 volt arusnya 6 mA. Dicatat semua. Tambah lagi menjadi 4,5 volt. Kuat arusnya yang mengalir adalah 9 mA. Ya. Dicatat semuanya, dibuat tabelnya, ya. Kemudian kita tambah lagi menjadi 4 baterai atau 6 volt. Arusnya 12 mA. Ya. Kemudian ditambah lagi menjadi 5 baterai 7,5 volt. Kuat arus yang mengalir atau arus yang mengalir 15 mA. Kita tambah sekali lagi. Nah, menjadi 6 atau 6 baterai atau 9 volt. Maka arus yang mengalir 18 mA. Apakah kesimpulan Anda dari simulasi ini? Ya. Maka sekarang kita lanjutkan pada simulasi yang kedua. Ternyata
penghantar ini memiliki jenis yang macam-macam. Ada yang dibuat dari emas, tembaga, kuningan, semuanya dari logam. Tentunya memiliki keistimewaan yang berbeda. Maka dengan demikian, hambatan pada penghantar listrik itu ada permasalahannya satu panjangnya. Panjang hambatan atau L, kemudian luasnya. Nah, sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kabel yang dipakai di rumah mesti lebih kecil daripada kabel yang diambil pada PLN sebagai jalur rangkaian listriknya. Maka dengan demikian, bagaimana kita atau hubungannya R dengan L atau R dengan A, maka kita lihat sekarang kalau R-nya diperkecil, maka arusnya menjadi hambatannya menjadi 0,013 ohm. Jadi setelah jenis kawatnya diperkecil, maka R-nya juga akan semakin kecil. Kemudian kita lihat pada panjangnya. Nah, kalau L-nya dipanjangkan dengan massa jenis yang sangat kecil atau hambatan jenisnya kecil, maka R-nya juga akan kecil, tetapi masih lebih besar dari keadaan yang pertama, menjadi 0,026 ohm, yang tadinya 0,013, kan gitu. Kemudian kalau luasnya diperkecil, kalau diperkecil, maka R-nya membesar. Apa buktinya? 0,394. Jadi apakah kesimpulan Anda dari masalah ini pada panjang penghantar atau penghantarnya? Maka sekarang kita ambil satu persatu. Ini adalah kesimpulan pada simulasi yang pertama tadi, bahwa baterainya 1,5 menghasilkan 3 dan seterusnya 9 menghasilkan 18 mA. Apakah hubungannya tegangan dengan kuat arus listrik? Maka dengan demikian kita lihat tabelnya. Grafik fungsi tegangan atau volt terhadap kuat arusnya, maka menemukan garis lurus, bahwa Y sebagai volt tegangan, kemudian I sebagai kuat arus listrik pada sumbu X. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Menghasilkan apa? Garis lurus, atau dalam matematika disebut dengan gradiennya adalah merupakan lurus atau linier. Maka dengan demikian 3 menghasilkan 1,5, maka 6 menghasilkan 3 dan seterusnya. Ini adalah unsur Y sebagai tegangan, X adalah unsur sebagai kuat arus listrik. Maka dengan demikian Y sama dengan V atau volt, kemudian X adalah I dalam satuan ampere, maka dengan demikian Y itu sama dengan R dikalikan dengan X. Inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Maka dengan demikian R adalah Y dibagi dengan X. Kalau Y sama dengan R dikalikan X, maka R-nya Y dibagi dengan X. Y-nya siapa? Tegangan. Maka dengan demikian X-nya siapa? Kuat arus listrik. Sehingga R kesimpulannya adalah V dibagi dengan I. Inilah yang disebut sebagai hukum Ohm, bahwa hambatan sama dengan V dibagi dengan I. Artinya hasilnya akan bertambah, tetapi pada kuat arus listrik dan pada tegangannya. R-nya tetap, maka ini merupakan bentuk garis lurus. Inilah yang disebut sebagai hukum Ohm. Maka dengan demikian ini disebut tegangan pada unsur Y, pada unsur X-nya adalah kuat arus listrik. Boleh bertambah kuat arus listriknya, boleh bertambah tegangannya, tetapi R-nya harus tetap. Maka dikatakan sebagai persamaan hukum Ohm. Maka dengan demikian R atau hambatan adalah dari satuan volt dibagi ampere menjadi ohm.
dalam bahasa Yunani adalah disebut dengan omega. Jadi Om itu adalah nama orang sebagai penghargaan karena telah meneliti adanya kuat arus listrik pada suatu hambatan, sehingga R atau resistor atau hambatan berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan kuat arusnya. Ini yang disebut sebagai hukum Ohm. Sekarang kita lihat pada simulasi yang kedua. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau jenisnya berubah, maka L-nya tetap, A-nya juga tetap, tetapi hambatannya juga berubah. Maka dengan demikian, kalau semakin kecil hambatannya, maka semakin kecil jenisnya, maka hambatannya juga semakin kecil. Perhatikan dari 1 dan 2. Pada waktu jenisnya 1, maka hambatannya semakin besar. Pada waktu jenisnya mengecil, maka hambatannya juga mengecil. Sekarang kita lihat pada 3 dan 4. Pada 3 dan 4 yang tetap adalah luas penampangnya, kemudian ini juga berubah. Ini juga berubah. Maka dengan demikian, kalau A-nya ini tetap, ini tetap A-nya tetap, kemudian jenisnya berubah, panjangnya berubah, maka juga semakin besar, data keempat semakin kecil, begitu seterusnya. Artinya, kalau jenisnya semakin besar, kawat yang diambil, maka hambatannya juga semakin besar. Kalau L-nya semakin besar atau semakin panjang, kita lihat ini 20, maka menjadi semakin besar hambatannya, maka R-nya semakin besar. Maka kalau luasnya semakin kecil, maka hambatannya akan menjadi lebih besar. Kita lihat di sini, ini. Nah, maka dengan demikian, inilah yang disebut sebagai hukum Ohm satu lagi, bahwa hambatan sama dengan hambatan jenisnya dikalikan dengan panjangnya dibagi dengan A-nya. Ini adalah luas penampang, ini adalah panjangnya, maka ini adalah jenis kawat yang dipakai. Maka dengan demikian, hambatan jenis adalah ini, R dikalikan A dibagi dengan L. R adalah satuannya Ohm, sudah ada. A satuannya meter kuadrat dibagi dengan meter, maka menjadi ohm meter. Maka dengan demikian, resistor atau hambatan pada simulasi yang kedua disimpulkan bahwa berbanding dengan hambatan jenis atau jenis kawatnya, panjang penghantarnya, dan terbalik dengan luas penampang penghantarnya. Inilah pada kesimpulan yang kedua dari hukum Ohm. Maka dengan demikian, inilah besaran-besaran yang mempengaruhi dari hukum Ohm dalam satuan SI. Itulah kesimpulan yang diambil pada hukum Ohm. Maka dengan demikian kita sudah menemukan 3 persamaan. Yang pertama adalah I sama dengan Q per T, kemudian R sama dengan V dibagi dengan I, R adalah rho L dibagi dengan A. Inilah yang disebut sebagai bentuk-bentuk persamaan dari hukum Ohm. Maka dengan demikian, inilah bentuk rangkaian sederhana. Ada baterai, ada lampu, ada penghantar. Ini adalah bentuk simbol-simbolnya. Ini adalah resistor, ini kuat arus listrik, ini adalah sumber tegangannya. Ini adalah bentuk rangkaian yang diambil dari salah satu bentuk praktikum untuk mencari kuat arus atau hambatan atau tegangan yang terjadi. Maka kesimpulannya, yang pertama bahwa I sama dengan Q per T, artinya kuat arus berbanding dengan besar muatan listrik setiap satuan waktu. Maka Q dibagi dengan T. Maka dengan demikian, yang kedua persamaannya bahwa R sama dengan V dibagi dengan I, atau V sama dengan I dikalikan R, atau I sama dengan V dibagi dengan R. Maka dengan demikian hambatan
atau resistor berbanding dengan tegangan dan terbalik dengan kuat arusnya. Ini persamaannya. Kemudian kuat arus berbanding dengan tegangan ya, dan terbalik dengan hambatannya ya. Maka dengan demikian inilah persamaannya. Hambatan atau resistor berbanding terbalik dengan tegangan dan terbalik dengan kuat arusnya, ini persamaannya ya. Maka boleh dituliskan ya, yang lebih familiar adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. Kemudian satu lagi persamanya, R sama dengan rho L dibagi dengan A. Itu namanya hambatan jenis kawat, disebut dengan rho ya, merupakan sifat khas bahan kawat dan tidak tergantung pada ukuran atau banyaknya kawat. Maka dengan demikian hambatan atau resistor ya, berbanding dengan hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan terbalik dengan luas penampangnya. Sekarang kita lihat ya, pada hambatan jenis. Ini adalah tabel hambatan jenis. Ada 3 jenis hambatan ya, yang bisa dibuat. Pertama dari konduktor, atau dari semikonduktor, atau dari isolator ya. Hambatan itu bisa dibuat dengan demikian. Maka yang paling baik adalah konduktor dan semikonduktor, karena ini dibuat dari logam, ini juga dibuat dari logam. Isolator adalah bukan logam. Maka dengan demikian K adalah konduktor, kemudian SK adalah semikonduktor ya. Kemudian IS adalah isolator. Maka dengan demikian pengantar yang baik adalah pada konduktor dan semikonduktor, dengan ketentuan bahwa hambatan jenis pada konduktor paling besar daripada semikonduktor dan paling kecil adalah pada isolator. Inilah yang dapat dibaca dari tabel hambatan jenis ya. Kita lanjutkan pengukuran kuat arus listrik. Ini yang disebut dengan ampere ya. Ini arus masuk, ini arus keluar. Maka dengan demikian ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Bagaimana rangkaiannya? Kita lihat. Ini adalah hambatan, ini adalah ampernya, maka ini merupakan rangkaian seri. Terhadap siapa? Terhadap sumber tegangannya. Maka memasang ampere ini harus dirangkai seri. Maka ampere meter dan hambatan disusun seri dengan sumber tegangannya. Maka dengan demikian ini adalah diagramnya ya. Simbol-simbolnya adalah resistor, ini adalah simbol dari ampere meter, ini adalah arus listriknya, ini adalah sumber tegangannya. Maka dengan demikian diagram rangkaian ampere meter dan hambatan dan tegangan listrik adalah disusun seri. Ini ya, sejajar disusun seri. Itulah cara memasang ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik. Selanjutnya pada tegangan listrik ya, ini adalah voltmeter atau alat untuk mengukur tegangan listrik. Bagaimana cara memasangnya? Maka ini yang disebut dengan baterai, ini yang disebut dengan hambatan, maka ini yang disebut dengan voltmeter. Sama dengan ini, maka ini adalah bentuk rangkaian paralel. Ini disusun paralel demikian ya. Ada titik cabangnya masing-masing. Ini cabangnya ya, menuju hambatan, maka ini cabangnya menuju resistor. Maka dengan demikian voltmeter dan hambatan disusun paralel dengan sumber tegangan. Ini bentuknya ya, disusun berdasarkan titik cabang yang diinginkan. Kemudian simbol-simbolnya ya, ini adalah voltmeter, ini adalah resistor, ini namanya titik cabang ya. Titik cabang. Ini titik cabang pertama, ini titik cabang pertama, maka ini adalah titik cabang yang kedua. Nah, maka dengan demikian ini diagramnya dalam bentuk sebagai rangkaian paralel pada sumber tegangan, pada hambatan, dan pada voltmeter.
Kedua dari pengukuran tadi untuk pedoman kita nanti pada waktu menjalankan praktikum dalam menentukan nilai tegangan dan kuat arus listriknya. Kita lanjutkan. Kita lihat pada soal-soal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ya. Yang sesuai dengan materi yang kita bicarakan. Jika nomor 1, jika arus 4 ampere mengalir dalam kawat yang ujungnya berselisih 12 volt, besar muatan per menit. 1 menit berapa detik? Yang mengalir pada kawat adalah berapa kolom. Nah, maka dengan demikian ya, bahwa V sama dengan 12 volt, T-nya 1 menit, I-nya 4 ampere, maka dengan demikian I sama dengan Q per T. Maka dengan demikian Q sama dengan I kali T. Ya. I-nya adalah 4 ampere, T-nya 1 menit, tapi kita butuhkan harus dibuat menjadi sekon atau detik, maka 4 dikalikan 60. 1 menit adalah 60 detik, maka ketemunya 240 kolom. Jadi jawabannya yang E. Inilah cara merubah persamaan pada I sama dengan Q dibagi dengan T. Menghasilkan Q sama dengan I kali T. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 2. Jika muatan listrik sebesar 300 mikrokolom, ini mikro 10 pangkat negatif 6, ini pelajaran kelas 1 ya, pelajaran pada eksponensial, mengalir dalam kawat yang ujung-ujung beda potensialnya ya. Dalam ujung-ujung beda potensialnya, berapakah kuat arus yang mengalir selama 5 menit. Pembahasannya bahwa Q-nya sama dengan 300 mikro. Maaf, ini bukan 3 mikro tapi 300 mikro. T-nya 5 menit, berapakah kuat arusnya? Maka I sama dengan Q dibagi dengan T, maka dengan demikian 300 mikro dibagi 300. Maka 1 mikro ampere. Karena yang diminta adalah 1 mikro, maka jawabannya sudah sesuai. Ya, maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Alat pemanas listrik memakai 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt, berapakah hambatannya? Nah, maka yang diketahui I-nya 5 ampere, V-nya 110 volt. Maka dengan demikian R-nya berapa? Maka R sama dengan V dibagi dengan I. Maka dengan demikian R-nya sama dengan 110 dibagi 5, ketemunya 22 ohm. Ini rumusnya masih dasar, jadi kita harus bisa memahami dengan baik. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah lampu memiliki hambatan 440 ohm dipasang pada tegangan 220 volt. Berapakah kuat arusnya dalam ampere? Ini nilai-nilai yang harus kita teliti, mana yang sesuai ya, persyaratan dari hambatan dan tegangannya. Maka dengan demikian R-nya 440 ohm ya, kemudian V 220 volt, maka I-nya sama dengan V dibagi dengan R. Kalau ini adalah RV dibagi dengan I, maka I-nya sama dengan V dibagi dengan R, maka 220 dibagi 440 sama dengan setengah ampere, atau boleh dituliskan 0,5 dalam satuan ampere. Maka jawabannya yang A. Mudah semua, teliti menghitungnya, merubah persamaannya juga harus selesai ya. Nomor 5. Kita pahami bersama-sama sehingga kita dapat menentukan permasalahannya dengan mudah. Dari hasil percobaan 5 jenis pengantar kawat yang mempunyai hambatan sama,
berdasarkan tabel di atas yang mempunyai hambatan terbesar. Maka dengan demikian ya, pembahasannya bahwa R sama dengan rho L dibagi dengan A. Hambatan jenis maka ini ya, R kali A dibagi L. Nah, maka dengan demikian yang sama adalah hambatannya. Maka rho sebanding dengan A dibagi dengan L. Sesuai dengan dalam tabel. Ada L, ada A di sini. Ya. Maka dengan demikian kita ambil faktornya. Kalau 1, L1, A1 dan seterusnya. Kalau L4, A4. Maka dengan demikian ya, ketemunya adalah ini 1, 1 ya. Ini adalah setengah, 1 bagi 2. Ini berapa? Ya. 3 dibagi 0,56. 2 dibagi 0,210. Ini adalah 0,6. Maka yang paling besar adalah 10 ya. Maka pada data yang keempat atau yang D menghasilkan 10 ohm meter. Itu pada soal nomor 5. Sekarang kita lihat pada soal nomor 6. Apabila panjang kawat konduktor dijadikan 2 kali dari semula dan luas penampangnya menjadi setengah kali dari semula, maka hambatannya berapa kali dari semula? Maka dengan demikian ini adalah koefisien yang bisa memenuhi dari permintaan dalam soal. Pembahasannya L1 sama dengan L. Kan itu. Ya. A1 sama dengan A. L2 2L. A2 sama dengan setengah A. Ini kalimat matematikanya. Harus bisa membuat demikian. Ya. Maka R1-nya R. Ikuti ya. Maka R2-nya sama dengan berapa? Maka R2 sama dengan rho, L2 dibagi A2. Ya. Maka dengan demikian di sini sudah ada datanya. Maka rho L2-nya adalah 2L. Nah itu. Ya. Kemudian A-nya setengah A. A2 setengah A, masukkan setengah. Maka 2 dibagi setengah adalah 4. Maka dengan demikian R2 4 rho L dibagi dengan A. Ini adalah L1, L, A1 adalah A, R1 adalah R, maka disebut dengan R. Maka dengan demikian R2 sama dengan 4 kalinya dari semula. Itu pada soal nomor 6 sehingga jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 7 atau soal terakhir pada pertemuan kali ini ya, ada hubungan kuat arus dengan waktunya ya. Berapakah muatan yang terjadi pada waktu 6 sekon? Banyaknya muatan listrik sampai 6 sekon. Tapi di sini cuma sampai 5. Maka kita lihat ini adalah persegi ya. Bangun persegi ini adalah jajaran genjang. Maka sampai 6 sekon juga persegi. Harus ingat gerak lurus beraturan ya. Bahwa setelah waktu yang ditentukan, maka setelah itu benda akan bergerak lurus beraturan. Maka kecepatan muatan juga demikian. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Pada luas persegi adalah T3 sama dengan 3 sekon, I2-nya 4 ampere. 3, 4 ampere. Kemudian pada jajaran genjang adalah T3 sama dengan 3 sekon, I2-nya 4 ampere. Pada waktu 5 sekon, I1-nya 2 ampere ini ya. Menjadi I1 di sini ini adalah I2. Maka pada waktu T sama dengan 6 ya, maka T6 sama dengan berapa? 6 sekon seharusnya ya. 3 sekon 6 pada waktu T-nya sama dengan 6 sekon di sini, maaf ya. Maka I-nya adalah 2 ampere. Maka dengan demikian muatan total ya adalah jumlah luas persegi
dan luas jajaran genjang. Ini mohon diambil kembali sebagai 6 sekon, bukan 3 sekon ya. Maka dengan demikian Ki keseluruhan adalah ini, I2 kali T3 ya. Karena persamaannya sudah ada tadi, Ki sama dengan I kali T kan itu. Maka I2 kali T3, kemudian yang jajaran genjang ini adalah yang sejajar. Maka jumlah sejajar dari kuat arusnya adalah I1 ditambah I2 dikalikan tingginya. Dari mana? Dari 5 ke 3. Kemudian pada I2 mulai dari 6 ke 5. Ini namanya juga persegi. Maka dengan demikian 4 kali 3, 12. Itu. 5 kurangi 3, 2 dibagi 2, 1. Maka ini 6. Kemudian 6 kurangi 5, 1. Kalikan 2, 2. Maka ketemunya adalah 12 ditambah 6 ditambah 2 adalah 20 kolom. Jadi dalam grafik ini sampai detik ke-6 menemukan 20 kolom. Maka dengan demikian jawabannya adalah E. Itulah keseluruhan yang dapat dicapai ya pada pertemuan kali ini. Semoga materinya mudah dipahami, soal-soalnya mudah kita mengambil cara-cara efektifnya ya. Itulah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Selalu semangat belajar, selalu semangat belajar. Itulah semboyan kita sehingga kita dapat mencapai tujuan kita ya. Maka dengan demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.